Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Abang Hendy Rahmat Hidayat. Pada video ini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran etika bisnis dalam perspektif Islam, yaitu pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Data dan fakta pelanggaran etika yang terjadi. 31 Desember 1859 menjadi awal kiprah bagi Jiwasraya di Indonesia. Tujuan perusahaan ini yaitu mendidik masyarakat merencanakan masa depan. Kasus pelanggaran PT Jiwasraya ini menurut etika bisnis Islam, dalam Islam termasuk dalam pelanggaran moralitas berat. Dikategorikan dalam pelanggaran moral karena sudah mengkhianati janji suci antara pengelola saham dan pembeli. Pelanggaran kejujuran dan kehati-hatianlah yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Praktik manajemen yang buruk membuat keuangan negara merugi hingga 13,7 triliun rupiah. Dan lagi-lagi perusahaan ini milik pemerintah. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran, yaitu pertama-tama yang kita lihat yaitu stakeholder yang terlibat dalam kasus ini. 1. Pihak manajemen. Pihak manajemen yang melakukan penyelamatan jangka pendek, yaitu revaluasi aset dan melimpahkan sebagian kewajiban Jiwasraya terhadap pemegang polis ke perusahaan reasuransi. 2. Pemegang saham. Pemegang saham yang tidak berhasil dalam mengawasi tata kelola perusahaan dan ketidaktepatan dalam menentukan momentum sekaligus langkah penyelamatan. 3. Yaitu pemerintah, terutama Kementerian BUMN, yang terkesan lambat dalam menutupi defisit solvabilitas senilai 3,29 triliun rupiah pada tahun 2006, sehingga menyebabkan kondisi defisit keuangan Jiwasraya terus mengalami penurunan hingga angka 6,3 triliun rupiah per 31 Desember 2009. Yang keempat yaitu ada nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Sebagai korban, karena polis asuransi mereka mengalami penundaan pembayaran klaim oleh PT Asuransi Jiwasraya. Yang terakhir yaitu ada publik yang kehilangan kepercayaan kepada PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya kita masuk dalam permasalahan etika yang dihadapi. Dari sudut pandang etika bisnis Islam, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Jiwasraya dapat dilihat sebagai serangkaian tindakan yang melanggar prinsip-prinsip Islam dan mengkhianati nilai-nilai etika bisnis yang diajarkan oleh agama. Berikut adalah analisis kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Jiwasraya dari sudut pandang etika bisnis Islam. 1. Penyalahgunaan amanah. Prinsip amanah sangat penting dalam Islam, baik dalam urusan personal maupun bisnis. Amanah mengharuskan individu atau entitas yang dipercayakan dengan aset atau dana orang lain untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam kasus Jiwasraya, terjadi penggelapan dana nasabah yang seharusnya dijalankan dengan penuh kepercayaan. Tindakan ini jelas melanggar prinsip amanah dalam Islam. 2. Keadilan dan kesetaraan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam berbisnis. Semua pihak harus diperlakukan secara adil, baik nasabah, pemegang saham, maupun karyawan. Dalam kasus Jiwasraya, terdapat indikasi praktik-praktik yang tidak adil, seperti penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi laporan keuangan, dan pemalsuan dokumen. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Yang ketiga, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Islam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam berbisnis. Bisnis yang jujur dan terbuka dalam melaporkan keuangan serta praktik bisnisnya dianggap lebih etis. Dalam kasus Jiwasraya, terdapat kekurangan transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengungkapan yang tepat kepada nasabah. Hal ini melanggar prinsip yang transparansi dan akuntabilitas dalam Islam. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Etika bisnis Islam juga mendorong tanggung jawab sosial. Bisnis harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam mengambil keputusan. Dalam kasus Jiwasraya, tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan dana tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang negatif. Ini melanggar prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam. Adapun untuk solusi dari kasus tersebut yaitu, pada kasus ini, pemerintah menyiapkan beberapa skema dalam upaya penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya, di antaranya 1. Dengan membentuk anak usaha Jiwasraya Putra. 2. Restrukturasi hutang. 3. Pembentukan holding. Dan keempat, melepas aset berupa saham. Kemudian, untuk mengantisipasi agar kasus serupa tidak terjadi lagi, maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Membentuk Dewan Komite Audit Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. 2. Melakukan transparansi transaksi. Ketiga, membuat sistem whistleblowing. Ini adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi siapa saja yang melakukan informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan kementerian
Keuangan Republik Indonesia. Dari contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Jiwasraya dapat ditarik kesimpulan, yaitu menurut pandangan etika bisnis Islam bahwa seharusnya dalam bisnis yang bergerak di bidang saham harus mengedepankan prinsip 1. Amanah, 2. Keadilan dan kesetaraan, 3. Transparansi dan akuntabilitas, 4. Tanggung jawab sosial. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan kasus pelanggaran etika bisnis dalam perspektif Islam, yaitu pada kasus PT Asuransi Jiwasraya.